Kali ini saya akan membahas soal persembahan kepada Tuhan. Terutama nanti sebenarnya berkaitan dengan lagu apa sih, nyanyian apa, persembahan pujian itu yang paling ideal bagi Tuhan. Saya tidak akan membahas secara teknis lebih dulu, nanti saya akan bahas di bagian yang lain. Saya akan bahas secara prinsip dulu. Bahwa Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Tentu semuanya sepakat, bukan? Lalu Tuhan melihat yang terbaik bagi kita, entahkah apakah duit lah, hidup kita, apakah karena Tuhan butuh itu semua? Bukan. Karena persembahan yang terbaik itu menunjukkan sikap batin kita di dalam memberikan persembahan. Ingat, persembahan adalah wujud dari cinta dan hormat kita kepada Tuhan. Itu sebab di dalam Maleakhi Tuhan menegur orang-orang Israel, kenapa kamu lebih menghormati bupati daripada menghormati aku? Apa kamu akan berikan sapi pincang pada bupatimu? Tapi kenapa korban-korban yang nggak karu-karuan kamu berikan kepadaku? Jadi poinnya ketika Tuhan diberikan sapi yang paling gemuk, paling tanggun, apa ya terus Tuhan makan, terus membuat Tuhan jadi gembira karena ini enak sekali? No, ini bukti daripada rasa hormatmu kepada Tuhan. Dan itu muncul dalam segala aspek. Mulai dari ibadah. Kalau kita mau pergi keluar kota ya, siapnya itu mau berangkatnya besok, siapnya dari hari ini. Tapi ketika orang mau beribadah, leda-leda, nggak karuan, berangkat terlambat, nggak pusing. Kita lebih takut terlambat nonton daripada terlambat ke gereja. Kalau engkau nggak terlambat, Tuhan nggak untung apa-apa. Kalau engkau terlambat, Tuhan nggak rugi apa-apa. Persoalannya itu membuktikan bahwa engkau tidak mementingkan Tuhan. Masalah yang paling utama adalah sikap hatimu di dalam batinmu sendiri. Kenapa nonton film merasa rugi kalau terlambat? Sementara ibadah nunggu kalau khotbah baru datang. Ini masalah. Tuhan tidak pernah minta dibangunkan gedung mewah. Bait Allah pun bukan Tuhan yang minta. Daud yang berinisiatif memberikan yang terbaik dan Tuhan berkenan. Tapi saya beritahu ya, kenapa ketika bait Allah runtuh dan tidak seperti dulu lagi kehebatannya, lalu orang sibuk membangun dirinya, Tuhan marah di dalam kitab Hagai. Karena ini bukan persoalan Tuhan senang di dalam rumah megah. Ini persoalannya hatimu jauh dari aku yang tidak mewujud di dalam pola persembahanmu. Jadi pertama, sikap dan motivasi harus sama-sama kita pahami. Tuhan melihat hati kita di dalam persembahan kita. Tuhan melihat iman kita, kasih kita di dalam ibadah kita. Jadi satu sisi orang terpatok kepada legalisme yang membuat ini harus itu, seakan Tuhan suka dengan yang itu. Sisi yang lain orang semau-maunya, tidak pernah mendudukan pada esensi daripada penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita pergi ke gereja nggak pernah siapin duit di jalan. Lalu sampai di gereja persembahan baru rogoh-rogoh sana, lalu yang paling kecil diambil, kucel-kucel, takut ketahuan, dimasukin. Lalu nanti tukang ngumpulin itunya, bendaharanya mesti disetrika satu-satu. Itu bukan persoalan duit kucel nggak laku. Persoalannya engkau nggak pernah mempersiapkan persembahan dari rumah dalam hatimu, nanti aku berikan kepada Tuhan. Oke? Jadi yang pertama yang perlu ditekankan adalah memberikan yang terbaik adalah persoalan sikap hati dan Tuhan melihat sikap hati. Henok Wok dari Jakarta.